Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, bersedia diambil sumpah atau janjinya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu menunjukkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucap mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap jati. Pada hari ini Rabu, tanggal 22 Mei 2024, saya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan resmi melantik Saudara Insinyur Sugeng Purwanto MMA sebagai pejabat Wali Kota Yogyakarta. Saudari Insinyur Sri Nur Yatsini MMA sebagai pejabat Bupati Kulon Progo. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3/1080 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Wali Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan nomor 100.2.1.3/1081 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab. Saudara Sugeng Purwanto, menurut iman saya, keduanya akan dapat menunaikannya dengan baik. Keduanya akan dapat menunaikannya meski berbagai tantangan telah mengemuka, sehingga berbagai solusi harus segera direalisasi. Salah satu tantangan yang krusial adalah desentralisasi pengelolaan sampah, di mana dalam konteks hari ini pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dapat merencanakan dan mengimplementasikan konsep tata kelola sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penguatan edukasi lingkungan, baik melalui pendidikan formal maupun informasi, dan melalui skema pemberdayaan masyarakat. Bagi pemerintah Kota Yogyakarta, setidaknya harus diperkuat dengan visi tata kelola khususnya sampah pangan, mengingat sektor pariwisata dan bisnis kuliner berpotensi menyumbang sampah pangan. Demikian pula dengan Kabupaten Kulon Progo perlu mengoptimalkan peran wilayahnya sebagai kota bandara melalui potensi smart agriculture, smart tourism, dan sirkular ekonomi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus cermat dalam memilih dan memilah investor dengan ketat dalam proyek Aerotropolis GIA sesuai program pembangunan yang telah direncanakan bersama Pemda DIY. Kerjasama dengan JK harus terus dilanjutkan untuk mengintegrasikan kawasan bandara dengan pengembangan infrastruktur pendukung yang efektif akan memberikan benefit nyata bagi Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, UMKM di Kulon Progo harus diberikan dukungan khusus untuk meningkatkan standar dan keterjangkauan produk mereka agar memenuhi kualitas internasional dengan memanfaatkan fasilitas DJI untuk mempromosikan produk-produk terkurasi kepada wisatawan internasional. Tentu dengan didukung optimalisasi platform
Sibakul Jogja untuk penetrasi pasar UMKM melalui IT. Terakhir, pejabat Bupati Kulon Progo juga harus memastikan program bantuan sosial lansia dapat berjalan efektif dalam bingkai akuntabilitas dan berkeadilan dengan kolaborasi lintas sektor antar level pemerintah. Dengan harapan seperti itulah, kepada Saudari Sri Nur Kiat Siwi dan Saudara Sugeng Purwanto, saya ucapkan selamat bekerja dan mengabdi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan limpahan rahmat hidayah. Juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya saudara-saudari akan mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai pejabat Wali Kota Yogyakarta. Sebagai pejabat Wali Kota Yogyakarta. Pejabat Bupati Kulon Progo. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan. Segala undang-undang dan peraturannya. Segala undang-undang dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan diawali penjabat Wali Kota Yogyakarta Insinyur Sugeng Purwanto MMA. Selanjutnya, penjabat Bupati Kulon Progo Insinyur Sri Nur Kiat Siwi MMA.
sudah saya sampaikan. Kami juga tidak lepas bagaimana pemerintah daerah juga antisipasi pembiayaan pelaksanaan pilkada baik bupati maupun wali kota. Yang tanggung jawab kami dari partisipasi masyarakat dan aspek-aspek yang terkait dengan lokal kan teman-teman antisipasi oleh masing-masing kabupaten. Penjabat Wali Kota Yogyakarta. Saya, Insinyur Sri Nurkiasini MMA, menjabat Bupati Kulon Progo, Menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan. Dan pejabat lama Bupati Kulon Progo dimohon menempatkan diri. Secara nasional mereka juga mendapatkan amanah beliau, tapi yang pastinya juga dari kepercayaan amanah itu ada sesuatu yang benar, ada keputusan dan menurut kami tidak dirinya tidak ini. Tapi insya Allah ketika ini yang menghadapi kepentingan negara, masyarakat, apapun, insya Allah akan direstui serta yang dijaga oleh Allah dan insya Allah bisa menjalankan menjadi ketugasan. Ini seperti itu. Pak, soal tadi disinggung Pak Gubernur ada pengelolaan sampah nggak Pak yang Ya, tidak ya. Tentunya apa yang kemudian menjadi policy kebijakan dari PJ yang lama ya terkait dengan penanganan sampah ini kami akan melanjutkan. Yang bagus kita lanjutkan. Kalau toh ada kekurangan, insya Allah nanti kekurangan itu akan kita lengkapi tentunya atas dukungan dari semua aparat, semua OPD terkait dan pastinya masyarakat kota Yogyakarta sendiri. Karena nggak mungkin ya terkait dengan kepentingan urusan sampah misalnya, tapi hanya menjadi tanggung jawabnya pemerintah kota Jogja. Tapi bagaimana elaborasi semua stakeholder dan semua teman-teman yang non-government, terutama kesadaran masyarakat sendiri untuk bisa mengelola sampah dengan arif dan bijaksana. Alhamdulillah. Pak, nanti Bapak juga menyampaikan bahwa PJ baru harus mengawal pilkada. Ya, satu tugas juga yang ini bagi kami cukup berat dan menjadi concern dari semua saja PJ yang ada ini memang mengawal prosesi pergantian kepala daerah, karena itu memang tugas bagaimana kita mengamankan prosesi pergantian kepala daerah sejak dari pemilihan umum dan sampai dengan prosesi pengambilan suara sampai dengan pelantikan kami kedua di Kabupaten Kota akan menentukan sendiri. Jadi memang utamanya adalah mengkhususkan pemerintah sampai dengan terpilihnya pimpinan daerah di pasti ya, itu hukumnya wajib. Kalau toh tidak ditegaskan di dalam ikrar, tidak ditegaskan di dalam aturan yang secara umum, itu memang secara normatif ASN memang harus netral. Apapun alasan dan apapun motivasinya harus netral. Ini kami akan melanjutkan sesuai apa yang sudah direncanakan kan ini sudah sesuai. Terkait dengan UMKM yang ada di Kulon Progo, seperti apa yang tadi di dalam pasti ini juga melalui proses
apa yang kemarin sudah dilakukan, existing yang kemarin sudah dilakukan, dan goalnya ini kan fokusnya target yang nantinya akan dicapai dengan digitalisasi, dengan bagaimana peningkatan kapasitas SDM-nya. Pasti kita harus ini kan kemarin sudah ada semua, tinggal nanti akan ada pembenahan. Pengembangan aerotropolis akan seperti apa Bu nanti yang dengan melibatkan apa? Ya pastinya kan nanti ini masih PD yang kuliah Bumade ya. Pasti kami akan melanjutkan apa yang kemarin Bumade sudah apa yang sudah dilakukan untuk aerotropolis, dan pastinya di sini kan kita tidak hanya melihat, kita tidak hanya menjadi penonton. Harapannya para pelaku usaha, para pelaku UMKM yang ada di sana itu juga terlibat dan mempunyai peran, dan akhirnya mereka juga punya dampak yang positif. Tapi tidak tiba-tiba mereka bisa langsung memanfaatkan kalau dia juga harus berbenah. Saat berbenah pasti butuh sebuah pembinaan, pendampingan dari kami, dari pemerintah, dan pemerintah tidak bisa sendiri, lintas sektor, lintas wilayah. Bagaimana tadi kami sampaikan kemampuan SDM dari atau SDA sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya, bagaimana kelembagaan mereka, bagaimana produktivitas mereka, bagaimana terkait dengan produk-produk mereka yang tadi bagaimana go internasional, karena Kulon Progo ini kan mempunyai potensi dekat dengan bandara dibanding dengan daerah lain, maka ini juga harus dipakai atau dimanfaatkan kesempatan yang sangat istimewa ini dan manajemen. Jadi go internasional tapi kan harus dikuatkan dari sisi manajemennya juga, dari bagaimana strategi pemasarannya dan bagaimana untuk kita siap untuk ekonomi digital. Nah, inilah pasti butuh sebuah komitmen dan komunikasi dari semua pihak, dan siap untuk melakukan terus berkreasi bersama-sama dengan semua pihak. Mengatasi kemiskinan di Kulon Progo itu? Kemiskinan di Kulon Progo pastinya kita juga apa yang sudah direncanakan dulu dari dokumen yang sudah ada, pasti ini juga harus ditindaklanjuti. Kita sama, basicnya mesti data ini harus menjadi pegangan. Datanya kayak apa, existingnya kayak apa, pasti intervensi antar mereka itu kan beda-beda. Kemiskinannya kayak apa, mungkin dari sisi usianya, mungkin dari sisi lokasinya, dari sisi apapun, ini juga akan menjadi sebuah intervensi yang nantinya harapannya programnya tepat, kegiatannya tepat, sasarannya tepat, dan tata kelolanya tepat. Nah, ini butuh sebuah sistem yang satu frame yang nantinya harapannya ini bisa disebut bersama-sama. Jadi kemiskinan, bagaimana UMKM ini bukan karena sebuah mandat, tapi ini memang menjadi sebuah kebutuhan kita bersama. Jadi UMKM-nya naik kelas itu yang bukan naik kelas, bukan hanya UMKM-nya saja, tapi pemerintahnya, Kulon Progo mestinya juga naik kelas. Yang ada di sisi barat dari Kabupaten Kulon Progo. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.